Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu dan kami akan mempresentasikan tentang salah satu company yang paling berpengaruh di industri fashion, yaitu PT Trisula Textile Industries Tbk. Bab 1. Fashion sendiri merupakan gaya berpakaian seseorang baik dalam kehidupan sehari-hari atau untuk menunjang penampilan pada saat-saat tertentu. Perkembangan fashion sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti media massa, dunia entertain, bisnis, hingga internet. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang fashion adalah PT Trisula Textile Industries, di mana kami memiliki rumusan masalah dan tujuan penulisan dari paper ini. Yang pertama, rumusan masalah, yaitu bagaimana secara dari fashion, bagaimana secara industri tekstil, bagaimana awal mula terbentuknya PT Trisula Tekstil, bagaimana proses produksi dari PT Trisula Tekstil, dan bagaimana analisis laporan biaya produksi PT Trisula Tekstil. Lalu untuk tujuan penulisannya, yang pertama adalah mengetahui secara dari fashion, mengetahui secara industri tekstil, mengetahui awal mula terbentuknya PT Trisula, mengetahui proses produksi PT Trisula, dan mengetahui analisis laporan biaya produksi PT Trisula Tekstil. Baik, untuk bab 2, landasan teori. Yang pertama, berdasarkan KBBI, fashion memiliki makna mode yaitu cara atau ragam gaya busana, gaya hidup atau penampilan yang selalu mengalami perkembangan dan kebaruan dari waktu ke waktu. Industri tekstil berkembang yang terjadi setelah abad 11 hingga 15, tetapi abad 17 sampai 19 mengalami kemajuan terhebat saat revolusi industri. Disebabkan adanya penemuan baru di Inggris sehingga produksi kain dan benang meningkat. Kemudian untuk laporan biaya produksi adalah dokumen yang digunakan dalam sistem biaya proses yang merangkum informasi tentang aliran unit dan biaya. Laporan ini memuat informasi biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan produk, yaitu biaya material langsung, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik. Pada bab 3 ini, sekarang saya akan menjelaskan tentang gambaran umum dari PT Trisula Textile Industry yang bergerak dalam bidang industri tekstil, menghasilkan kain berkualitas yang terbuat dari polyester fiber untuk keperluan celana, jas, pakaian formal, dan juga seragam. Untuk sejarahnya, PT Trisula Textile Industry didirikan pada tahun 1968 dengan nama pertamanya yaitu PT Daya Mekar, didirikan oleh Bapak Tirta Surlehan. Kemudian Cimahi dijadikan sebagai lokasi baru dan lahirlah merek Tekstil Bellini pada tahun 1981. Kemudian pada tahun 1988, Bapak Tirta Surlehan meninggal dunia. Kemudian dilanjutkan oleh kedua putra beliau, sehingga nama perusahaan ini berganti nama seperti yang sudah kita kenal menjadi PT Trisula Textile Industry. Kemudian setelah tahun 2000 ke atas, perusahaan ini selalu mendapatkan penghargaan dan sertifikasi yang beragam. Berikut akan kami tampilkan video company profile dari PT Trisula Textile Industry.
Selanjutnya, untuk proses produksi. Pada Departemen Texturing, benang akan diproses dalam mesin dengan temperatur dan tekanan tertentu sehingga menghasilkan ketebalan yang elastis dan mempunyai krimp atau efek keriting yang tinggi. Pada departemen selanjutnya, Departemen Twisting, benang akan diberikan puntiran dengan nilai tertentu untuk menjadikan benang semakin kuat. Ada dua macam, yaitu high dan low twist. Lalu departemen selanjutnya, Departemen Sizing, proses pemberian lapisan kanji atau lapisan film pada benang agar lebih kuat dan tidak mudah putus. Namun, benang yang melewati proses ini hanya benang yang melewati proses non-twist atau low twist pada departemen sebelumnya. Selanjutnya, untuk departemen weaving atau penenunan, benang pakan akan disilangkan dengan benang lusi sehingga teranyam dengan baik. Lalu, pada dyeing dan finishing, merupakan departemen untuk proses pencelupan dan pemberian warna. Lalu, final inspect dan logistics center, proses pemeriksaan kualitas akhir produk yang meliputi quality control laboratorium untuk memastikan kualitas produk. Baik, selanjutnya laporan biaya produksi. Dalam penyusunan laporan ini, kami mengambil data persediaan dan data beban pokok penjualan dari laporan keuangan tahunan perusahaan tahun 2021 yang telah diaudit, di mana dalam laporan keuangan tersebut dijelaskan bahwa data persediaan ini berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi neto. Dari dua data tersebut, kami menyajikan schedule of cost of good manufacture. Untuk direct materials di beginning inventory, kami mengambil angka dari bahan baku tahun 2020 sekitar 13,64 miliar. Kemudian ending inventory diambil dari data bahan baku tahun 2021 sekitar 17,74 miliar. Untuk direct material use, ini diambil dari data beban pokok penjualan, di mana direct material use ditambah dengan ending inventory didapatkan angka untuk cost of direct materials available for use. Kemudian dari cost of direct material available for use, dikurang dengan beginning inventory didapatkan angka untuk purchase of direct materials. Kemudian untuk direct labor dan FOH ini didapat dari data beban pokok penjualan, di mana FOH tersebut terdiri dari depreciation serta subkontraktor and manufacturing overhead. Dari direct materials ditambah direct labor dan ditambah dengan FOH, didapatkan total manufacturing cost sekitar 218,8 miliar. Selanjutnya ditambah dengan WIP beginning balance, tambah purchase, dan dikurang dengan ending WIP, didapatkan cost of good manufacture sebesar 232.777.595.385 rupiah. Selanjutnya, untuk laporan keuangan PT Trisula Textile Industries pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan total aset tahun 2020 yang sebesar 554 miliar, terjadi penurunan ke angka 524 miliar yang jika dikonversikan ke bentuk persenan menjadi 5,37%. Lalu, untuk liabilitas, per 31 Desember 2021 mengalami penurunan yang jika dikonversikan menjadi bentuk persenan menjadi 11%. Dibandingkan dari tahun 2020 yang mencapai 297 miliar menjadi sebesar 264 miliar di tahun 2021. Lalu untuk ekuitas, pada 31 Desember 2021 sebesar 259 miliar mengalami peningkatan menjadi 256 miliar yang dikonversikan ke angka persenan menjadi peningkatan sebesar 1,27%. Selanjutnya, laporan laba rugi. Dari data laporan laba rugi pada tahun 2021, laba usaha meningkat sekitar 106% dari tahun 2020, di mana tahun 2020 ini sekitar 10,75 miliar menjadi 22,18 miliar di tahun 2021. Kemudian dari data yang kami dapatkan dan dilansir dari investor.id, PT Trisula ini telah berhasil mencatatkan kinerja positif sepanjang 2021, di mana ini dapat diraih karena banyak efisiensi yang telah dilakukan perusahaan selama 2021. Terbukti pada laporan laba ruginya juga dicatat bahwa tahun 2021 ini mencatatkan laba komprehensif tahun berjalan sekitar 4,11 miliar, yang dimana sangat meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencatatkan rugi komprehensif sekitar 16,11 miliar.
Pada bab 5 ini, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dapat kami rangkum bahwa fashion secara umum telah menjadi gaya hidup atau gaya busana yang selalu berkembang setiap masa. Industri tekstil terjadi setelah abad 11 sampai 15 dan hasilnya pertama kali di Amerika Serikat yang disebut sebagai sutra buatan pada tahun 1910. Kemudian ahli kimia Amerika mengembangkan nilon pada tahun 1930-an oleh Wallace H. Carothers. Proses produksi PT Trisula Tekstil terdiri dari texturing, twisting, sizing, weaving, dyeing and finishing, dan final inspect and logistics center. Dalam penyusunan laporan biaya produksi dibuat dengan menggunakan data persediaan dan HPP. Persediaan dinilai berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan atau realisasi neto, di mana total manufacturing cost sebesar 218,83 miliar, dan didapatkan hasil cost of good manufacture sebesar 232,77 miliar.